Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXchannel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa menjadi daya ungkit terhadap kegiatan perekonomian di daerah maupun nasional. Hal ini dipicu dengan pergerakan masyarakat antar daerah saat libur Nataru yang diperkirakan mencapai 110,67 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum dalam meningkatkan perputaran roda perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang biasanya disertai dengan aktivitas wisata dan belanja, baik selama perjalanan maupun saat tiba di daerah tujuan. Sehingga menjadi katalisator bagi tingginya peredaran uang dan aktivitas konsumsi masyarakat di masa pergantian tahun. Kementerian Perhubungan telah memprediksi pergerakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia saat momentum libur Nataru yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara bisa mencapai 110,67 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 5,32% akan melakukan perjalanan selama libur Natal saja. Sedangkan sebanyak 19,13% hanya akan berpergian pada tahun baru. Adapun masyarakat yang akan berpergian pada kedua masa liburan sekitar 18,96%. Masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta jiwa atau 53,78%. Sementara pengguna bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa, 3,44 juta akan menggunakan kereta api, dan pengguna pesawat mencapai 4,14 juta jiwa. Kemudian pengguna kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Sementara itu, menjelang libur Nataru, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar 133,7 triliun rupiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan atau penukaran uang tunai. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar 130 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, libur Nataru, momentum penggerak ekonomi daerah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Solihin. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Ya, halo, apa kabar Pak Solihin? Kabar baik, Bung Pras. Sehat, Bung Pras. Siap, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Solihin, dan sudah bergabung juga ini Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Halo Bu Esther, apa kabar? Sehat Mas Pras, thank you. Siap, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan kita akan review dan juga sekaligus update ini. Pak Solihin, seperti apa kondisi dan kinerja industri retail nih di sepanjang libur Nataru kali ini? Baik, kita menganggap dalam setiap tahun ada dua ya festif. Yang pertama di bulan Ramadan, ada Lebaran, dan yang sekarang ini adalah Nataru. Nah, pastinya semua retail sudah menyiapkan jauh-jauh hari tentang keberadaan barang yang diperlukan di momen ini. Ya, bahkan tidak sedikit seluruh stok yang ada ya kita sudah sampaikan ke gerai-gerai karena kebutuhannya itu bisa terpenuhi dengan stok yang ada, walaupun di DC kita sudah siap dari jauh-jauh hari, termasuk kita bicarakan dengan para supplier karena kita tahu dalam waktu tertentu transportasi pasti ada sedikit hambatan. Nah, sehingga kita tidak mau mengalami hal-hal itu. Jauh-jauh hari kita sudah siapkan stok untuk kebutuhan Nataru. Itu kesiapan daripada retail pada saat ini. Baik ya, berarti memang sudah ready lah untuk menyambut libur panjang Nataru tahun ini yang diharapkan bisa menjadi booster
bagi sektor ekonomi maupun dari retailnya sendiri di Indonesia. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, Bu Esther, di mana Kementerian Perhubungan menyebutkan jumlah pemudik ataupun mereka yang melakukan perjalanan begitu saat libur Nataru tahun ini diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, naik 3,67 juta dari tahun 2023. Nah, sejauh mana lantas dampaknya terhadap kegiatan perekonomian di daerah, kemudian di sepanjang daerah-daerah yang dilewati mereka yang melakukan perjalanan selama Nataru, Bu Esther? Baik, terima kasih Mas Pras pertanyaannya. Selamat pagi Pak Solihin. Dari libur Natal dan Tahun Baru ini, tahun 2024, tentunya ini juga akan mendorong konsumsi rumah tangga. Dan artinya di sini kalau tingkat konsumsi rumah tangga itu meningkat, di akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lalu, mungkin tahun ini akan lebih menurun ya, karena kita tahu daya beli masyarakat belum pulih. Terbukti dari bulan Mei sampai dengan September, kita tahu bahwa kita mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Oke, berarti daya beli masyarakat masih menghantui begitu selama mungkin aktivitas Nataru tahun ini, Bu Esther? Betul, betul. Jadi tahun depan apalagi masyarakat kan sudah akan bersiap-siap ya dengan adanya kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Jadi ibaratnya how to manage the budget itu harus dipikirkan ya. Kalau toh akhir tahun ini akan melakukan liburannya juga mungkin disesuaikan dengan budget. Oke, menarik nih. Lantas sejauh mana 110,67 juta orang yang melakukan pergerakan selama libur Nataru ini berdampak terkait dengan sektor retail. Sementara tadi ada pelemahan daya beli yang masih membayangi aktivitas masyarakat pada Nataru tahun ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Esther dan Pak Solihin. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan prediksi dari puncak arus pergi dan balik begitu pada libur Nataru tahun ini. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di mana puncak arus pergi prediksinya di Selasa 24 Desember 2024 dan Selasa 31 Desember 2024. Kemudian puncak arus baliknya di Rabu 1 Januari 2025 dan Kamis 2 Januari 2025. Berikutnya kita lihat persiapan prasarana dan sarana transportasi libur Nataru tahun ini. Ini dia beragam moda transportasi darat yang sudah disiapkan begitu khususnya dari Kementerian Perhubungan. Ada 32 ribuan unit bus, kemudian 113 terminal, 2.600-an kereta api. Dan berikutnya untuk transportasi laut seperti yang bisa Anda saksikan, 764 unit kapal laut, ada 110 pelabuhan laut dan 159 unit kapal penyeberangan. Dan selanjutnya transportasi udara ada 417 unit pesawat dan 56 bandara. Dan selanjutnya kita cermati ada indeks keyakinan konsumen data dari Bank Indonesia Agustus sampai dengan November pergerakannya yang cenderung naik. Di Oktober ada 121,1, kemudian November meningkat 125,9 poin. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Solihin, Ketua Umum Perindo, dan Ibu Esther Sirasuti, Direktur Eksekutif Indef. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pak Solihin, kita akan cermati. Nah, tadi sudah disampaikan begitu aktivitas dan pergerakan masyarakat yang mencapai 110,67 juta ini memang diharapkan bisa menjadi daya ungkit ya perekonomian di secara nasional maupun daerah-daerah yang dilalui. Nah, untuk sektor retailnya sendiri dampaknya signifikan nggak nih tadi dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat yang membayanginya nih? Baik, ini yang seperti digarisbawahi oleh Bu Esther, ya kaitan dengan daya beli ya konsumen pada saat ini. Tetapi untuk kasus liburan
ini luar biasa. Kita Oke. bisa lihat masyarakat dalam mudik ya, berwisata bersama keluarga itu naik ya dari 3,67% dari semula 107 juta orang pada Ya. tahun 2023 dan sekarang ini naik menjadi 110,67 juta orang pada tahun 2024. Tadi juga disampaikan oleh Bung Pras, yaitu indeks keyakinan konsumen. Kalau saya mencatat di bulan November itu mencapai 125,9 ya pada November. Ya. Artinya kita juga harus tahu betul bahwa penjualan produk berbasis sekali lagi ya berbasis kebutuhan liburan yang dalam hal ini kita tahu liburan itu menjadi satu momen ya untuk di mana kita menyiapkan barang kebutuhannya. Jadi walaupun tadi dikatakan Western saya sangat setuju keadaan kondisi bahkan tahun depan kita juga harus ada mengerti sendiri faktor psikologis sekali lagi faktor psikologis ya terhadap kenaikan PPN psikologis ya walaupun kita masih menunggu petunjuk pelaksanaan daripada kategori-kategori yang dimaksud di dalam kenaikan PPN tersebut. Saya setuju dengan Bu Esther. Oke. Liburan menjadi momen kita untuk bisa mencapai kenaikan penjualan karena setelah ini sudah nggak ada lagi tahun depan baru kita mulai lagi apalagi waktu Lebaran atau puasa itu nggak jauh daripada sekitar bulan 3, bulan 4 sudah kita mempersiapkan. Nah, di samping itu Aprindo dalam ini belum lama ini alhamdulillah kita meresmikan program EPIX yang hanya 11 hari yaitu Every Purchase is Cheap dan alhamdulillah kita diresmikan oleh Pak Menko, Pak Mendak bersama Kepala Bappenas seminggu yang lalu tepatnya pada tanggal 22 kita launching dan ini kita harapkan setidak-tidaknya sekali lagi daripada apa yang sudah kita capai terhitung tanggal 22 sampai tanggal 31 kurang lebih 11 hari minimum kita bisa naik penjualannya 8% daripada sebelumnya. Walaupun di akhir tahun ini penjualan kita pasti harusnya lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kecuali di Ramadan dan Lebaran. Oke. Seperti itu, Bung Pras. Ya, ya. Baik, dan seberapa besar potensi perputaran uang yang terjadi di daerah ini, Bu Esther, kalau kita lihat di musim libur Nataru tahun ini? Tadi diharapkan ada beberapa program khusus begitu yang sudah disiapkan teman-teman peritel begitu untuk menyambut libur Nataru ini dengan harapan kenaikan 8%. Nah, Anda katakan tadi kan ada bayang-bayang pelemahan daya beli masyarakat, tapi di satu sisi data dari yang sudah disampaikan indeks keyakinan konsumennya juga naik ini, Bu. Ya, terima kasih Mas Ya. Prasia. Ini menarik ya. Kalau kita cermati dari pergerakan mobilitas masyarakat di daerah ini peningkatannya juga luar biasa ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan tahun lalu, ini saya melihat ada penurunan gitu ya. Tapi kemarin saya sempat berlibur ya ke Jogja sebentar. Itu macet juga luar biasa dan di daerah itu orang-orang pergi ke mall ya, ke pusat-pusat perbelanjaan. Nah, mereka memang menikmati liburan. Nah, tetapi nanti mungkin jika dilihat dari volume perdagangan gitu ya, itu hanya barang-barang yang mungkin harganya lebih murah atau setelah diskon itu yang banyak diserbu ya oleh teman-teman. Di sisi lain destinasi wisata juga ramai. Jadi saya katakan dengan adanya liburan Nataru ini pasti konsumsi rumah tangga itu akan meningkat ya dan akhirnya ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi sinyal itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu mungkin ini sedikit turun. Baik, tapi Bank Indonesia justru menambah ini stok uang yang beredar begitu di masyarakat untuk musim liburan tahun ini begitu. Apakah memang demand-nya juga tinggi saat ini begitu kalaupun meskipun ada katakan tadi ya memang ada sedikit tahanan begitu di sana. Apakah konsumsi atau lebih untuk disimpan saja nih, Wester? Ya.
Kalau uang kartal atau uang dalam bentuk kertas Ya, ataupun dalam bentuk apa koin gitu hmm, ya, itu ada peningkatan. Itu oke, karena seperti halnya liburan Lebaran, mereka juga membagikan angpau gitu ya, akhir tahun oke, juga. Nah, seperti bonus tahunan. Tetapi untuk belanja itu tidak hanya dengan memberikan uang kartal, tetapi juga ini apa kita lihat untuk lebih ke belanja dengan cashless gitu ya. Karena oke. di beberapa mall itu juga ada cashlessnya gitu. Mereka tidak terima uang cash gitu. Itu sih Mas Pras. Baik, baik. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak Solihin, lantas Anda sudah sampaikan begitu ada harapan 8% tumbuh. Jenis produk retail apa nih yang paling diminati begitu? Kemudian adakah daerah-daerah mana saja yang mungkin sudah ada data yang dimiliki Aprindo begitu yang sudah mulai mengalami kenaikan nih dari sisi penjualan produk-produk retailnya begitu selama Nataru saat ini sampai dengan nanti ada musim baliknya lagi di Januari awal. Baik, Bung Pras, Ya. ya tadi sudah Hmm, disinggung. hmm, Ya, Bank Indonesia sudah menyiapkan dana yang lebih di atas 100 triliun ya ya. dalam ini ya. Saya melihat dari data selama Nataru. Nah, produk yang paling diminati pada kondisi saat ini jelas Hmm, ya, makanan, minuman itu mendominasi lah. oke. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pergerakan orang untuk berwira apa istilahnya liburan Hmm, dan jalan-jalan yang dilalui rest area dan sebagainya itu udah pastilah dipenuhi oleh para teman-teman saudara kita yang ingin pulang atau oke. merayakan di daerah. Hmm, Nah, memang pakaian masih tetap dan aksesori ya dalam hal ini masih dominan tapi tidak lebih tinggi daripada makanan dan minuman. Begitu juga dengan elektronik ya. Gadget juga masih ada penaikan karena biasanya tahun baru juga tanda kutip ya ya. ada kegembiraan tersendiri kalau gadgetnya baru dan sebagainya ya. Oke, Nah, iya, iya. nah, di luar luar itu kita tahu sendiri Natal dan tahun baru pasti kita lihat di mana-mana pun di jalan apalagi di rumah-rumah tertentu dekorasi Natal dan tahun baru saya kira dominan. Seperti itu sih. Artinya Hmm, potensi kenaikan penjualan ya dalam hal ini saya bisa pastikan iya pasti naik. Hanya apakah sesuai dengan perkiraan kita itu yang lagi masih kita hmm. tunggu karena masih dalam proses. Begitu Bung Pras. Ya, ya. Dan apakah Aprindo juga menjalin kerjasama nih dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi-lokasi yang akan menjadi pusat keramaian begitu seperti tempat wisata? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Solihin, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa berikut ini dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Ibu Esther Sudasuti, Direktur Eksekutif Indef dan juga Bapak Solihin, Ketua Umum Aprindo. Baik, Pak Solihin, lantas bagaimana dengan ya kerjasama yang sudah terjalin selama ini dengan pemerintah daerah mengingatkan banyak sekali nanti lokasi-lokasi wisata yang akan menjadi tempat ataupun pusat-pusat keramaian begitu yang menjadi peluang bagi sektor retail tentunya di sana. Baik, eh, dalam Nataru ini Hmm, ya pemerintah melalui Menko Equin, oke. Mendak dan Bappenas seperti yang saya sampaikan tadi Hmm, sudah melakukan kerjasama dan sudah dipantau dari hari ke hari berkaitan dengan program-program. Salah satu organisasi atau asosiasi menggunakan namanya program bisa artinya belanja di sini saja di oke. pusat perbelanjaan dan sebagainya itu juga dibarengi dengan kebijakan daripada para perusahaan penerbangan dengan memberikan diskon dan sebagainya supaya masyarakat Indonesia belanja itu di Indonesia saja. Nah, Oke. yang kedua tadi saya sempat singgung kita ada program EPIX ya yang diprakarsai oleh Menko Equin dalam tentunya objektifnya supaya bisa meningkatkan penjualan yang diharapkan ya lebih dari di Desember ini khususnya bisa lebih daripada 5% Oke. sehingga nanti kita bisa tutup rata-rata pertumbuhan ekonominya paling tidak 5%.
ini adalah upaya kolaborasi dengan pemerintah pusat dan disebarkan ke seluruh daerah. Apa buktinya? Kita sudah dapat pemenuhan daripada pemerintah dalam ini untuk poster dan lain sebagainya. Kita sudah dibebaskan pajak selama waktu tertentu. Oke. Artinya ini adalah berkat dukungan dari pemerintah. Nah, tadi yang sudah disinggung, dampak indeks keyakinan konsumen terhadap daya beli kita tahu sudah kenaikan IKK dari 121,1 di Oktober menjadi 12,59 di November, menunjukkan ya di sini optimisme masyarakat dalam pengeluaran. Di tengah-tengah tadi Ibu Esther menyampaikan hal tersebut, saya pastikan iya, karena pergeseran pola beli masyarakat sekarang ini oleh karena kondisi itu agak berbeda. Dulu loyalitas masyarakat atau konsumen terhadap satu brand itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Tapi kali ini ya pada saat ini atau saya nggak tahu ke depannya itu sudah agak sedikit berbeda, walaupun ini masuk ke segmen tertentu. Jadi kalau segmen dari yang agak sedikit ya katakanlah yang mengharapkan satu produk, ya kalau bisa cari yang murah lah. Kalau dulu Oke. mungkin ya loyalitas terhadap satu produk, kalau nggak produk ini saya nggak akan gunakan. Nah sekarang ini mulai sedikit bergeser oleh karena ya permintaan dari masyarakat sudah Ya. meminta harga yang murah di antara produk yang saya butuhkan. Seperti itu. Baik. Dan Bu Esther, Anda melihat sejauh mana begitu pergerakan manusia yang cukup banyak begitu pada saat libur Nataru ini benar-benar bisa optimal, bisa menjadi booster lah bagi kegeliat aktivitas ekonomi di daerah. Ya, kalau menurut saya dengan adanya mobilitas ini biasanya ke pusat-pusat perdagangan dan destinasi wisata, Mas Pras. Oke. Nah, untuk daerah-daerah yang ada destinasi wisata yang banyak itu biasanya yang dituju. Nah, strategi apa nih yang harus ditingkatkan lagi begitu sehingga momentum libur Nataru ini akhirnya bisa optimal baik bagi pemerintah daerah dari sisi pendapatan, kemudian dunia usaha khususnya sektor retail juga, dan masyarakat pun bisa mendapatkan harga yang kompetitif begitu, tidak memanfaatkan momentum karena memang demand-nya juga yang lagi tinggi. Bu Esther. Kalau menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini harus menyiapkan ya bagaimana pengaturan ya fasilitas publik ya. Oke. Menghadapi misalnya jalan-jalan macet, kemudian rest area juga dijamin kebersihannya, kenyamanannya gitu, sehingga ketika mereka pemudik ini atau masyarakat yang melakukan perjalanan, mereka bisa menikmati ya liburan-liburan dengan lebih baik gitu. Oke, nah Pak Solihin, lantas seberapa jauh misalnya momentum ini benar-benar bisa diharapkan menjadi penggerak sektor retail, tapi harganya, nah ini menarik, harganya tetap stabil nggak nih Pak? Atau gimana sih, kadang-kadang kan suka ada yang memanfaatkan momentum di suatu wilayah atau daerah begitu harganya ada yang dinaikkan atau bagaimana nih? Ya, pertama kalau kita bicara Aprindo dengan anggotanya, itu selalu komit terhadap price ya, tidak mumpung pada waktu-waktu tertentu. Ya. Price main sembarangan enggak. Aprindo saya pastikan anggotanya selalu disiplin terhadap hal itu. Ya, kita tahu lebih daripada 59 juta lebih kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk liburan Nataru ini. Nah, artinya saya setuju ya, kemacetan dan sebagainya. Kita lihat, mudah-mudahan, saya juga belum lihat seperti apa kalau di rest area mau masukkan juga harus susah karena sekian banyak. Nah, otomatis para yang menggunakan kendaraan dan dia istirahat di rest area pasti membutuhkan sesuatu. Nah, dalam kebutuhan ini yang kita harus penuhin. Bahkan tidak sedikit ya para retail yang menggunakan sarana untuk menunjang stok yang ada di gerai yang ada di dalam rest area. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka kita tidak mau ya konsumen itu kecewa karena kebutuhan barangnya pada saat itu begitu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan kita juga sudah bisa memperkirakan barang apa yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, saya yakin ya penambahan penjualan di Nataru ini bisa kita capai. Apalagi program-program yang dilakukan khususnya anggota Aprindo ini sangat didukung oleh pemerintah melalui kementerian daripada ekonomi, perdagangan,
serta Kepala Bappenas. Seperti itu, Baik, Bung. Pak Solihin, dan semoga terwujud begitu ya target dari pertumbuhan 8% selama program diskon ataupun beragam kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan begitu ya untuk bisa meningkatkan lagi begitu dari sisi penjualan produk-produk retail di musim Nataru tahun ini. Baik, Bu Esther, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Solihin, terima kasih atas update yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Terima Selamat kasih. melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bu. Dan Pak Solihin, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Untuk Pak Wester. Salam Solihin. sehat. Ya, Salam Bung sehat. Pras. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan untung rugi pembatasan produksi nikel di tahun 2025.